Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa hari ini dipimpin oleh ketua kelasnya, Dede Intan ya. Boleh silakan. Siap, berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Semangat? Semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Semangat ya, harus semangat ya. Pasti harus semangat. Dari rumah kalian sudah siap-siap mandi, sarapan sudah? Sudah ya. Pasti harus sudah semangat. Apalagi ini masih pagi ya. Harus tetap semangat walaupun nanti siang masih ada pembelajaran, tetap harus semangat. Ada yang sakit? Maksudnya di sini di kelas ini kalian ada yang sakit? Tidak ada. Sehat semuanya ya? Sudah sarapan? Ada yang sedih perasaannya? Tidak. Semuanya perasaannya senang? Senang ya, baik. Alhamdulillah. Nah, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu atau mengecek kehadiran kalian ya. Akbar hadir. Aldi Gunawan hadir. Alfia Risti, Anissa Fauzia. Kemana Anissa? Tanpa keterangannya. Bayu Kliwon. Cici Wahyuni hadir. Dini Aminarti hadir. Fahri Ali Rahman hadir. Febrianti Fajri. Febrianti sakit ya? Sudah lama sakitnya? Baru hari ini. Intan Nurhaliza hadir. Zahra Tusita hadir ya. Listiara Alfionita hadir. Listiara. Maulana Yusuf Habibi hadir ya. Muhammad Guntur hadir. Muhammad Nazril hadir. Nadila hadir. Naila Sera Ramadhani hadir. Nur Hilal Purnomo hadir. Rafli hadir. Refti sakit ya. Sudah berapa hari sakitnya? Baru hari ini. Rian Muzamil hadir. Sacha Hadika hadir. Sapitri hadir. Siti Naswa Azhara hadir. Sri Mulyani hadir. Suki ya. Sumiati hadir. Teguh Alamsyah hadir. Una hadir. Wendy hadir. Alhamdulillah banyak yang hadir hari ini ya. Yang tidak hadir ada 3 orang. Anissa Fauzia tidak ada keterangan ya. Kemudian untuk yang sakit Febrianti sama siapa? Refti. Kita doakan semoga yang sakit dapat disembuhkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan kembali ya supaya kita bisa kembali berkumpul di kelas mengikuti pembelajaran setiap hari ya. Baik. Nah, anak-anakku,
Bapak ingatkan kembali terkait dengan sikap disiplin. Ya, jadi sikap disiplin ini perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap disiplin ini salah satunya adalah disiplin terhadap diri sendiri. Kita harus tahu dari mulai kita bangun tidur sampai dengan tidur kembali kita harus ngapain. Nah, kalau misalkan terjadwal, tahu kapan kita belajar, kapan kita bermain, kapan kita sarapan, kapan kita makan, nah itu kan kapan kita istirahat. Jadi semua akan teratur. Kalau misalkan teratur, kita akan mendapatkan dampak positif dari sifat disiplin itu. Ya. Sifat disiplin ini juga nantinya akan berdampak ketika kalian bekerja di dunia industri. Kalau misalkan waktunya masuk kerja, kalian akan tepat waktu masuk kerja. Tapi kalau misalnya tidak dibiasakan dari sekarang sifat disiplin ini tidak dibiasakan dari sekarang, itu tidak bisa secara dadakan gitu ya. Tidak bisa disiplin itu dilakukan secara dadakan, tapi harus pembiasaan. Harus dibiasakan dari sini, dari sekarang kita dibiasakan disiplin dalam diri kita, ya. Supaya apa? Supaya kita tahu tempatnya. Kapan kita belajar, kapan kita beristirahat. Jangan sampai ketika kita belajar di kelas, malah tidur. Karena tidak tahu tempatnya. Ketika waktunya tidur, malah main game, ya. Nah, itu tidak tahu tempatnya atau tidak terjadwal. Akhirnya kacau, ya. Kalau misalkan sudah kacau, susah diperbaikinya. Makanya dari sekarang kita tanamkan dalam diri bahwa harus punya atau harus memiliki sikap disiplin dalam hidup supaya hidup bisa tertata. Ya, kalau misalkan sudah dibiasakan disiplin, ketika kalian masuk ke dunia industri, itu akan lebih mudah dalam menjalani proses yang ada di dunia industri. Baik, Bapak kan siapkan terlebih dahulu PowerPoint-nya ya untuk pembelajaran hari ini. Ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak pengen kalian lebih fokus. Kita ice breaking dulu ya. Boleh berdiri? Ya. Atau duduk duduk kembali ya, supaya lebih rapi ya, supaya Bapak terlihat semuanya. Jadi boleh duduk saja lah ya. Nah, SBT-nya seperti ini. Ketika Bapak mengucapkan selamat pagi, kalian tepuk tangan satu kali. Kalau misalkan Bapak mengucapkan selamat siang, tepuk tangannya 2 kali. Gitu ya. Kalau misalkan Bapak mengucapkan selamat sore, tepuk tangannya 3 kali. Kalau misalkan Bapak mengucapkan selamat malam, tidak ada tepuk tangan atau berhenti tangannya ya. Siap? Siap. Paham? Nah, oke, kita mulai ya, kita uji coba ya. Kalau misalkan ada yang salah, Bapak pengen berdiri dan mengucapkan cita-citanya pengen jadi pengusaha apa? Ya, siap ya? Nah, berarti harus fokus ke depan. Selamat siang. Ada yang beda ya tadi ya kedengarannya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat malam. Siapa tadi? Oh ya. Oke, tidak terlihat ya. Kita ulangi ya. Sekali lagi. Itu baru uji coba. Coba ya. Baik, kita mulai lagi ya. Siap? Siap. Ya, lebih fokus ke Bapak ke depan. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat malam.
Selamat pagi, selamat sore, selamat siang. Ada 3. Gak ada yang mau ke depan. Oke, sekali lagi. Kalau misalkan tidak ada yang salah, berarti semua sudah fokus dan kita masuk ke pembelajaran. Ya, siap ya? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Jangan berpisah, silahkan berdiri. Cita-citanya kalau mau jadi ketika kamu jadi pengusaha sukses, pengen jadi pengusaha apa? Silahkan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Pusita. Cita-cita saya Jika menjadi pengusaha ingin menjadi pengusaha di bidang fashion. Tepuk tangan untuk Zahra. Saya pengusaha di bidang fashion ya. Oke. Masih ingat materi sebelumnya apa? Produksi massal. Coba diingat-ingat kembali. Produksi itu apa? kegiatan Ya. menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru hingga lebih bermanfaat dalam kehidupan. Betul. Tepuk tangan untuk siapa? Intan Nurhaliza. Bagus ya, Intan menjawab pertanyaan. Jadi produksi itu masih ingat ya? Produksi itu adalah kegiatan menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan. Masih ingat ya produksi? Kalau massal itu apa sih? Coba Akbar lebih keras suaranya. Iya, betul ya. Betul yang disampaikan oleh Akbar, mengikut sertakan atau melibatkan banyak orang, disebut dengan massal. Tepuk tangan juga untuk Akbar ya. Jadi masih ingat ya produksi massal atau materi sebelumnya tadi pertemuan sebelumnya ya. Produksi massal sebelumnya kita telah mempelajari produksi massal. Nah, hari ini kita akan mempelajari masih berkaitan dengan produksi massal. Tapi bab selanjutnya yaitu tentang perakitan produk. Dalam produksi kan itu ada perakitan ya, ada assembly ya. Nah, sekarang kita akan membahas atau mempelajari tentang perakitan produk ya. Kita lihat terlebih dahulu. Sebentar ya. PowerPoint-nya semua terlihat. PowerPoint-nya semua terlihat. Lihat ya. Baik. Bab hari ini atau pertemuan hari ini kita akan membahas tentang perakitan produk. Nah, setelah kita mempelajari tentang perakitan produk, diharapkan siswa atau peserta didik atau kalian memahami pengertian dan metode dari perakitan produk barang dan jasa. Kemudian kalian dapat mengidentifikasi komponen apa saja yang dibutuhkan dalam sebuah produk dan metode perakitan produknya. Ya, metode apa yang digunakan dalam proses perakitan produk. Ya, jadi kita akan bahas terkait dengan pengertian dan metode perakitan produk barang dan jasa. Nah, lihat foto di depan. Ini adalah foto apa? Yang keras suaranya? Perakitan apa? Perakitan mobil ya. Nanti kalian sudah tahu ya, perakit itu adalah seperti ini, contoh fotonya. Nah, ini apa?
Perakitan juga. Perakitan apa? Perakitan sepeda. Di sampingnya ini apa? Komponen atau bahan. Ini bahan atau komponen yang dibutuhkan untuk apa? Untuk merakit sepeda. Ya. Wah, sudah pintar ya. Hebat ya. Nah, ini adalah pengertian dari perakitan itu sendiri ya. Boleh kalau misalkan materi boleh ditulis sambil didengarkan ya pembahasannya. Nah, perakitan adalah proses penyusunan atau penggabungan beberapa bagian komponen menjadi suatu alat atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu. Yang tadinya bahan mentah, yang tadinya bahan yang tidak ada manfaatnya atau misalkan belum dapat dirasakan manfaatnya, setelah dilakukan perakitan menjadi suatu barang atau mesin yang memiliki manfaat ya untuk memenuhi kebutuhan atau memiliki manfaat atau fungsi tertentu. Tadinya plat karet ya, kemudian kaca, dilakukan perakitan menjadi sebuah mobil ya. Kemudian tadinya hanya kayu diproses produksi menjadi meja. Nah, sebelum jadi meja ini dilakukan proses perakitan. Jadi meja yang bisa digunakan ya, berfungsi ya. Seperti itu. Atau dapat diartikan sebagai penggabungan antara bagian yang satu terhadap bagian yang lainnya atau pasangannya ya. Nah, itu adalah pengertian dari perakitan. Jadi perakitan ini adalah penggabungan atau penyatuan beberapa bagian komponen menjadi suatu alat atau mesin. Sebelumnya kalian pernah nggak beli produk tapi belum dirakit? Pernah. Produk apa? Keranjang rak kosmetik itu masih belum dirakit sendiri di rumah. Dirakit sendiri. Nah, itu adalah proses penggabungan atau penyatuan komponen menjadi suatu alat atau mesin yang memiliki fungsi tertentu. Fungsinya media kosmetik. Nah, itu ya, digabungkan komponen-komponennya. Nah, penggabungan komponen ini maksudnya adalah perakitan. Penggabungan komponen ini adalah perakitan. Selain meja kosmetik yang tadi disampaikan oleh si Minaswan, kalian ada lagi contoh lain nggak yang kalian beli dan kalian rakit sendiri di rumah? Ayo, ada contoh lain? Ada sepatu, ya masih erat ya, tapi tidak apa-apa ya, bagus. Berpikir, ayo selain itu apa kalian beli peralatan apa atau alat apa atau apa yang biasanya kalian pernah beli? Nah, apa? Kipas angin ya, kipas angin kamu beli sudah jadi atau masih belum terakit? Belum terakit ya. Siapa namanya? Teguh ya, tepuk tangan untuk Teguh ya. Bagus ya. Nah, itu kipas angin ketika kalian beli kan masih belum terakit atau masih dalam bentuk komponen ya. Nah, di rumah kalian merakit. Nah, itu proses penggabungan komponen tersebut adalah perakitan. Yang nantinya setelah dirakit komponen tersebut akan menjadi sebuah alat atau mesin yang memiliki fungsi tertentu. Sampai di sini paham pengertian dari perakitan? Paham ya? Oke. Nah, dalam perakitan ini ada beberapa metode. Ditinjau dari proses penyambungan komponen, ada 3 metode. Jadi ketika proses kamu beli barang, kemudian masih dalam bentuk komponen-komponen dan belum terakit, nah proses penyambungannya ini menggunakan metode apa? Nah ini, ya ada beberapa metode yang digunakan dalam proses penyambungan komponennya. Ya, yang pertama adalah metode cascade. Metode cascade adalah metode perakitan antar komponen dengan langkah yang berurutan. Biasanya kalau misalkan kalian beli produk, kemudian produk tersebut di kemasannya atau di dusnya suka ada cara merakitnya dengan tahapan-tahapan yang harus sesuai.
langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Nah, itu adalah metode perakitan dengan menggunakan metode cascade. Ya, proses penyambungan komponen dengan menggunakan metode cascade. Kayak kipas angin, Bapak pernah beli ya? Pernah beli. Di situ ada cara merakitnya. Yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, ya. Nah, kemudian kalau misalkan tidak sesuai dengan tahapan itu atau salah, atau misalkan kita menggabungkan terlebih dahulu tahap ke satu langsung ketiga, nanti tidak akan masuk atau misalkan tidak bisa komponennya digabungkan lagi karena harus sesuai dengan tahapan atau secara berurutan sesuai dengan petunjuk yang sudah diberikan, gitu ya. Nah, kalau misalkan penggabungan, proses penggabungan komponennya dalam proses penyambungan komponen harus berurutan, itu dinamakan dengan metode cascade, ya. Paham? Jadi metode cascade ini adalah metode yang proses penyambungannya secara berurutan. Pintar ya di sini. Bisa ya? Ya, paham ya? Kemudian yang kedua masih ditinjau dari proses penyambungan komponen. Metode yang kedua adalah metode keseimbangan. Metode keseimbangan ini adalah metode yang proses penyambungannya atau proses penyambungan komponen-komponennya menggunakan spot welding. Spot welding ini adalah pengelasan, ya. Jadi ketika menggabungkan sebuah komponen itu perlu menggunakan pengelasan. Nah, ini dinamakan metode keseimbangan atau penggunaan kelas spot. Ini sangat banyak digunakan untuk penyambungan plat-plat tipis. Biasanya kalau misalkan untuk metode keseimbangan ini digunakan untuk produk-produk kendaraan seperti motor, mobil, pesawat, kereta api yang perlu keseimbangan dan menggunakan spot welding atau pengelasan, ya. Jadi kalau misalkan proses penyambungan komponennya yang perlu menggunakan pengelasan dinamakan metode keseimbangan. Yang pertama tadi apa? Cascade. Proses penyambungannya dengan langkah berurutan. Yang kedua metode keseimbangan. Proses penyambungan komponennya menggunakan spot welding atau pengelasan, ya. Kemudian yang ketiga. Nah, masih ditinjau dari proses penyambungan komponen. Metode terakhir atau metode yang ketiga adalah metode bongkar pasang. Proses penyambungan komponen dengan menggunakan sambungan mur atau baut. Biasanya kalau misalkan komponen-komponen tersebut bisa dibongkar atau dipasang dengan mudah, ini menggunakan metode bongkar pasang. Ini untuk memudahkan mobilitas atau pengangkutan dari pabrik ke rumah atau ke konsumen. Biasanya kalau misalkan sudah jadi produknya, sudah terpasang atau sudah menjadi alat atau mesinnya, nah itu biasanya sulit untuk pengantarannya, sehingga perlu dibongkar dulu gitu supaya mudah dalam mobilitas, dalam pengantarannya. Nah, ketika di rumah bisa dipasang seperti itu. Biasanya untuk metode bongkar pasang ini menggunakan mur atau baut atau menggunakan alat yang sederhana, ya, mudah dibongkar dan dipasang. Jadi proses penyambungannya mudah dibongkar dan dipasang atau menggunakan mur atau baut, ya. Jadi ada 3 metode dalam proses penyambungan komponen. Ada yang bisa menyampaikan metode apa saja? Acungkan tangannya. Oke, Bayu silakan berdiri. Ketiga metode apa saja dalam proses penyambungan komponen? 1. Metode cascade. Metode cascade. 2. Metode keseimbangan. Metode keseimbangan. 3. Metode bongkar pasang. Metode bongkar pasang. Tepuk tangan untuk Bayu ya. Ya, berarti Bayu sudah paham ya materinya ya. Ya. Untuk yang pertama ditinjau dari proses penyambungan komponen, ya. Nah, selanjutnya ditinjau dari sifat komponen yang dirakit. Kalau tadi ditinjau dari proses penyambungan komponen.
cara menyambungkannya. Kalau tadi ya, kalau sekarang ditinjau atau dilihat dari sifat komponennya. Si komponen ini sifatnya seperti apa? Sifatnya seperti apa sih Pak? Nah, nanti kita akan bahas ya. Nah, yang pertama adalah ditinjau dari sifat komponen yang dirakit, sifat si komponennya. Ada metode dapat ditukar-tukar. Nah, pada metode ini bagian-bagian atau komponen tersebut yang dirakit itu dapat ditukar satu sama lain karena sudah memiliki standar secara nasional atau semua perusahaan yang memproduksi komponen tersebut itu memiliki standar yang sama karena standarnya secara nasional. Kalau misalkan metode dapat ditukar-tukar ini, ketika si komponennya rusak, kamu punya barang, ya, ternyata barangnya ini atau punya mesin atau punya alat ya, ternyata alat ini tidak berfungsi. Kenapa tidak berfungsi? Kamu cek, oh salah satu komponennya tidak berfungsi. Ya, komponen apa yang tidak berfungsi? Misalkan mesinnya, atau misalkan balik-baliknya kalau misalkan kipas ya, atau misalkan apa komponen yang tidak berfungsinya itu. Nah, si komponennya ini tidak harus diganti dengan produk yang sama atau merek yang sama, tapi bisa diganti dengan merek lain yang sejenis ya, dari perusahaan lain gitu. Si komponennya ini bisa diganti dari merek lain. Jadi misalkan, wah kalau misalkan si komponen ini mahal nih kalau misalkan dengan merek yang sama gitu. Kamu cari pembandingnya yang harganya lebih murah dari merek yang lain. Karena kenapa? Dan itu bisa diganti dengan merek lain. Kenapa? Karena komponen tersebut sudah distandarkan secara nasional atau internasional. Ya. Jadi komponennya bisa diganti dengan komponen lain, atau komponen dari merek lain, atau komponen dari perusahaan yang memproduksi komponen tersebut, perusahaan lain yang memproduksi komponen tersebut. Ya. Jadi pada metode ini bagian-bagian yang akan dirakit itu dapat ditukar satu sama lain. Si komponennya bisa ditukar ya dengan produk lain yang sejenis. Ya. Nah, ditinjau dari sifat komponen yang dirakit, metode yang kedua adalah metode pemilihan. Metode yang kedua adalah metode pemilihan. Pada metode ini, komponen-komponennya yang dihasilkan dengan produksi massal yang memiliki standar atau spesifikasi tersendiri. Kalau tadi memiliki standar secara nasional atau internasional ya, sehingga ketika komponennya rusak itu bisa digantikan dengan komponen merek lain. Itu apa yang dapat ditukar-tukar ya. Kalau yang ini metode dengan pemilihan, ketika si komponennya rusak itu tidak bisa diganti dengan komponen lain, tetapi harus dengan merek yang sama, atau komponennya hanya bisa diganti dengan komponen dari perusahaan yang sama mengeluarkan produk tersebut. Contohnya biasanya LCD handphone. Ya, LCD handphone kalau misalkan LCD-nya sudah rusak, itu tidak bisa diganti dengan LCD yang lain, merek lain. Beda karena beda ya. Biasanya harus dengan merek dan tipe yang sama. Nah, ini komponennya punya standar tersendiri ya. Contohnya di bawah ada juga laptop ya. LCD laptop biasanya itu ada komponennya tersendiri. Dan apa? Si perusahaan memiliki spesifikasi tersendiri sehingga ketika si komponennya rusak itu tidak bisa diganti dengan komponen dari perusahaan atau merek lain ya. Kemudian yang ketiga, masih ditinjau dari sifat komponen yang dirakit. Metode yang ketiga adalah metode individual. Metode individual ini adalah
Pada metode ini komponen yang akan dirakit harus dipasangkan terlebih dahulu dengan pasangannya. Jadi sifat si komponen ini tidak bisa digabungkan, tidak bisa dirakit menjadi sebuah alat sebelum komponennya digabungkan terlebih dahulu dengan komponen-komponen yang lain. Ya. Baru nanti setelah digabungkan komponen tersebut dengan pasangannya bisa digabungkan kembali dengan komponen yang lain sehingga menjadi sebuah alat atau mesin yang memiliki fungsi tertentu. Contohnya ban sepeda. Ban sepeda itu terdiri dari beberapa komponen, jari-jarinya, kemudian velgnya, ya, dan pinggirnya, bannya. Nah, baru ketika sudah jadi digabungkan ke bagian dari bodi sepeda. Seperti itu ya. Paham sampai di sini? Ya. Ditinjau dari sifat komponen yang dirakit, ada berapa metode? Ada yang mau jawab? Coba acungkan tangannya. Ya. Ayo. Ya, diulangi. Disininya dari sifat komponen yang dirakit ada berapa metode? 3. Yang pertama dapat ditukar-tukar. Yang kedua pemilihan. Yang ketiga individual. Diulangi. Ditinjau dari sifat komponen yang dirakit ada berapa metode? 3. Apa saja? Dapat ditukar-tukar, pemilihan. Jadi ada 2 bagian metode ya. Yang pertama ditinjau dari proses penyambungannya. Itu ada 3 metode: cascade, keseimbangan, bongkar pasang. Ditinjau dari sifat komponen yang dirakit itu ada 3 metode juga. Apa tadi? Dapat ditukar-tukar, pemilihan, dan individual. Nah, sekarang Bapak minta kalian membuat kelompok sesuai dengan minatnya masing-masing. Silakan membuat kelompok ya sesuai dengan minatnya masing-masing. Kemudian tugasnya cari ide produk sesuai dengan program kalian. Ini jurusan apa? Teknik. Itu apa? Teknik elektronika industri. Jadi ide produknya harus berkaitan dengan teknik elektronika industri. Kemudian kalian cari tahu komponen apa saja yang dibutuhkan dalam produk yang kalian pilih. Ya, atau ide produk yang kalian sudah pilih. Ya, cari tahu komponen yang dibutuhkannya apa saja sih. Kemudian setelah itu dalam proses penyambungan, dianalisis. Dalam proses penyambungan komponen, produk tersebut menggunakan metode apa? Tadi kan ada 3 ya, masih ingat ya? Ya, masih ingat. Dalam proses penyambungan komponen, produk tersebut menggunakan metode apa? Kemudian ditinjau dari sifat komponen yang dirakit. Ditinjau dari sifat komponen yang dirakit menggunakan metode apa? Ya, paham sampai di sini tugasnya? Paham. Silakan boleh mencari kelompoknya masing-masing sesuai dengan minat kalian. Kemudian dikerjakan tugasnya. Nanti Bapak akan ada pengarahan kembali. Silakan dulu. Nah, cari kelompoknya ya. Ini sudah satu kelompok ya. Ya, sudah satu kelompok. Ini sudah satu kelompok. Kelompok ini sudah satu kelompok. Nah, yang ini sudah satu kelompok. Nah, yang belakang sudah satu kelompok ya. Ya. Untuk kelompoknya
4 garis apa? Oh, di situ. Baik. Boleh agak maju ke depan saja, Hilal. Di sebelah sini. Ya. Berarti ada berapa kelompok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelompok ya. Baik. Nah, di sini Bapak akan memberikan pilihan kepada kalian dalam mengerjakan tugas. Bapak sudah menyiapkan lembar kerja peserta didik atau lembar kerja siswa atau LKPD yang bisa kalian manfaatkan sebagai hasil untuk menuliskan hasil diskusi. Ya. Nah, LKPD ini bisa digunakan sebagai untuk menulis atau menyimpulkan hasil diskusi di sini ya. Nah, di sini ada yang pertama, gambarkan ide produk yang kalian cari ya, yang sudah kalian temukan. Gambarkan ide produk yang sudah kalian temukan di dalam kotak ini. Kemudian yang kedua, komponen apa saja yang dibutuhkan dalam membuat produk tersebut. Kemudian yang ketiga, analisis produk tersebut. Dalam proses penyambungan komponen menggunakan metode apa? Di bawahnya ditinjau dari sifat komponen yang dirakit, menggunakan metode apa dan jelaskan. Ya. Nah, selain LKPD ini, Bapak juga memberikan kalian pilihan, boleh menggunakan Canva dalam menyajikan hasil diskusi, boleh menggunakan LKPD ini yang sudah Bapak siapkan, boleh menggunakan Canva. Lebih bagus kalau misalkan kalian sudah paham Canva, bisa hasil diskusinya menggunakan Canva ya. Nanti kita tampilkan. Kalau menggunakan Canva, nanti ide usahanya bisa kalian cari ya, fotonya ya di internet ya. Kemudian kalau misalkan Pak, saya biasanya pakai Word, aplikasi Word Office. Nah itu boleh ya, silakan. Atau aplikasi lainnya yang kalian sudah bisa menggunakannya, kalau kalian sudah paham. Ya, sampai di sini tugas kelompoknya sudah dapat dipahami. Paham ya? Ya. Ada yang mau bertanya terkait tugas ini? Tidak ada? Tidak. Baik, silakan boleh dikerjakan sambil nanti Bapak akan membagikan LKPD-nya. Kalau misalkan mau di Canva, LKPD-nya tidak perlu diisi ya. Kalau mau di Canva juga bisa ya, atau mau di Word juga bisa ya. Nah, ini LKPD-nya. Tapi kalau misalkan mau di LKPD, berarti harus digambarkan ya. Silakan dikerjakan ya. Ya, ini lebih baik sih supaya lebih bisa ditampilkan kalau misalnya tapi kalau misalkan mau tidak APD juga bisa ya. Boleh menggunakan APD ini untuk hasil diskusinya, boleh menggunakan Canva. Kalau menggunakan Canva untuk gambar ide produknya, kalian bisa cari di Google ya, bisa ditempelkan di Canva ya, dan jawaban-jawabannya juga bisa dituliskan di tadi. Nanti Canva-nya akan apa tampilan di depan ya. Ini untuk LKPD-nya, silakan bisa menggunakan LKPD ini atau bisa menggunakan aplikasi lain seperti Canva atau Word ya, aplikasi Word Office. Kalau misalkan menggunakan Canva atau aplikasi Word atau menggunakan aplikasi untuk gambar ide produknya ini tidak usah digambarkan di sini, tapi bisa dicari dan ditempelkan Canva-nya. Dan untuk jawaban-jawabannya juga bisa diketik di Canva, nanti Canva-nya bisa ditampilkan di depan. Tidak LKPD-nya yang ditampilkan di depan. Saya kiri aja. Silakan ini boleh menggunakan aplikasi lain selain LKPD ini ya. Kalau misalnya menggunakan Canva, bisa kalian cari nanti produknya sudah sesuai dengan kemudian nanti kalau menggunakan Canva, akan
di depan. Atau mau klarifikasi lain bisa. Kelompok ini sudah didiskusikan, sudah silakan dikerjakan. Ada yang tidak dipahami? Atau sudah paham? Ya, kalau misalkan kamu menggunakan KPD berarti nggak usah pakai. Jadi hanya pilihan saja. Kalau misalkan menggunakan Canva berarti KPD-nya tidak perlu diisi. Tapi kalau misalkan menggunakan KPD ini, jadi nggak usah buat Canva. Ya. Untuk dari pertanyaannya atau tugasnya paham? Paham ya, silakan dikerjakan ya. Baik, mohon perhatiannya ke depan. Sebelum memulai aktivitas diskusinya, Bapak ada sebuah teknik supaya kalian lebih rileks dalam berdiskusi. Namanya teknik stop. Ya. Jadi kalian coba silakan posisikan duduknya senyaman mungkin. Nah, ya senyaman mungkin saja silakan. Boleh bersandar, asal jangan kakinya di atas jangan ya. Boleh bersandar, boleh tangannya dikedepanin, boleh silakan. Pokoknya senyaman mungkin duduknya. Boleh silakan perhatian ke depan dulu ya. Mohon perhatian ke depan. Duduknya nyaman, matanya dipejamkan. Bapak hitung 10 detik, matanya dibuka kembali. Setelah sudah rileks, duduknya sudah nyaman. Sudah nyaman. Tapi jangan malah tidur ya. Ya, ini supaya kalian lebih rileks. Silakan boleh matanya dipejamkan, Bapak hitung 10 detik, nanti buka kembali matanya setelah 10 detik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Boleh silakan dibuka kembali matanya. Lebih rileks atau jadi ngantuk? Lebih rileks ya. Oke, silakan dikerjakan kembali tugas kelompoknya. Bapak juga akan menggunakan teknik stop ya. Sambil duduk. Kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan, boleh silakan angkat tangan. Nanti Bapak akan menuju ke kelompoknya. Ya. Jadi kalau misalkan masuk yang bisa yang terbayang saja, nggak usah produk yang apa gitu ya. Boleh.
Produknya boleh yang kalian paham ya, yang bisa kalian buat, yang kalian mengerti komponen. Sudah ada idenya? Sudah ada ya? Apa? TV, televisi. Jadi produknya sudah ada. Sudah semua produknya sudah ada. Nanti kalian ambil dulu komponen untuk lokasi, kemudian analisis dari proses penyiapan komponen dan satu komponen yang ada jelaskan. Paham ya? Produknya apa? Satu elektrik. Wah, hebat satu elektrik. Diskusi ya, jangan main HP ya, kita diskusi ya. Kalau handphone selama pembelajaran dimohon digunakan hanya untuk belajar ya. Handphone yang kalian bawa selama pembelajaran digunakan untuk belajar. Jadi tidak digunakan selain untuk belajar ya. Sudah ada ini ide produknya? Sudah ada ya? Siapa yang akan menikmati? Iya, bentar ya. Rian paham tidak sih? Iya. Harus semangat Rian belajarnya. Ya. Coba, ini teman-teman udah semangat Rian harus. Ya. Waktunya sampai dengan jam 9.50 ya. Jam 9.50 waktunya. Jadi masih ada waktu 12 menit lagi untuk berdiskusi ya. Silakan. Oh, mohon maaf. Waktunya sampai dengan jam 10 ya. Sampai dengan jam 10. Jadi masih ada waktu untuk berdiskusi 20 menitan lagi sepanjang waktunya. 20 menit atau 15 sampai 20 menit lagi ya waktunya ya. Silakan. Sudah mulai ada yang
idenya. Boleh. Jadi ada yang berdiskusi, ada juga yang menuliskan di LKPD-nya, ada juga kalau tidak di LKPD di Canva ya, supaya pengerjaannya bisa lebih cepat ya. Oh, elektrik. Bagus. Sudah siap? Kalau misalkan kelompoknya ada yang kebingungan, boleh acungkan tangan. Nanti Bapak akan menghampiri kelompok. Oke. Kenapa? Nah, jadi kan di produk tersebut kan menggunakan komponen ya. Nah, komponennya kan sudah ditulis di sini. Nah, setelah kalian mencari tahu komponennya tersebut, komponennya ini, menurut kalian sifat komponennya itu seperti apa atau menggunakan metode apa? Apakah dapat ditentukan atau dengan pemilihan atau individual si komponennya? Kalau misalkan dapat ditentukan, ketika rusak si komponennya bisa diganti dengan merek lain. Ya, kalau misalkan dengan pemilihan, berarti ketika rusak komponennya tidak bisa ditukar dengan merek lain karena si perusahaan punya standar atau spesifikasi tersendiri. Kalau individual, si komponen ini harus dipasangkan dengan pasangan seperti baru sepeda tadi. Ya, baru bisa digabungkan dengan modul sepeda atau komponen yang lain. Begitu ya. Nah, komponen yang kalian gunakan pada produk yang kalian sudah cari. Nah, ini komponen yang ini menggunakan metode atau sifatnya apa? Sifat komponennya apa? Bisa dipahami? Oke. Yang pertanyaan lain? Ada lagi selain kelompok 5 yang kesulitan atau masih bingung dengan tugasnya, boleh ada katakan nanti akan memahami kelompok. Sudah. Tapi paham nggak tugas? Oke. Nanti yang ke depan siapa? Baik, mohon perhatiannya kembali. Hasil diskusi hari ini akan kalian presentasikan, ya. Masing-masing kelompok nanti akan mempresentasikan hasil diskusi hari ini. Ya. Jadi setelah kalian berdiskusi, disiapkan satu orang dari masing-masing kelompoknya yang menyampaikan hasil diskusi. Ya. Sudah. Sudah? Sudah.
tadi apa PD-nya ya, berarti sudah ada hasil diskusi. Sudah? Untuk yang kedua sebagai si ini sama si gabungan atau dilatih sebelum masakan yang selesai. Tapi kalian tahu komponen dari membuat sampah elektrik? Tahu ya? Sudah ada referensinya? Ada referensinya. Sudah ada di level ini? Sudah ada. Apa? Berarti? Rumah kipas. Wah, bagus ya idenya rumah kipas. Tapi sudah tahu komponen-komponen yang dibutuhkan untuk membuat rumah kipas? Sudah. Tinggal nanti dianalisis ya, menggunakan apa produknya. Ya. Produknya apa ini? Kipas kardus. Kipas kardus. Berarti menggunakan bahan ya. Bahan ini ya limbah ya, menggunakan bahan limbah. Nah, untuk kipas kardus, ya komponen-komponennya sudah buat tahu. Sudah. Guntur, sudah. Oh, sudah dikerjakan. Menggunakan data PD? Iya. Produknya apa ya? Televisi. Bisa buat televisi? Merakitnya? Apa? Komponen-komponennya tahu untuk merakit televisi. Referensinya dari televisi. Referensinya dari mana? Nanti dianalisis ya. Televisi ini menggunakan metode apa dalam proses penyambungan komponennya? Dan sifat dari komponennya itu menggunakan apa? Ya, kemudian dijelaskan. Pilih satu orang lagi yang ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi. Jangan lupa masing-masing kelompok silakan nanti pilih satu orang dari temannya, dari teman kelompoknya untuk menyampaikan hasil diskusi ya. Suki, boleh terjadi di dalam kelas topinya mohon itu di dalam kelas topinya di ya. Bukan apa-apa. Ganteng nih bukan ya. Nggak apa-apa, bagus. Ganteng. Masih ganteng. Terus
Iya. Kenapa? Oh, sudah. Ya, kalau misalkan kalian kelompoknya menggunakan Canva seperti kelompok 5 ya. Nah, kalau menggunakan Canva, silahkan kirim Canva-nya ke WA Bapak. Ada? Ya, boleh. Ini nomor WA Bapaknya. Bapak tulis di depannya nomornya ya. Buku ada ya. Kosong 858 1142 1408. Lagi. Yang menggunakan Canva boleh kirim hasil diskusinya melalui WA. Nomornya di depan 0858 1142 1408. Kalau misalkan menggunakan LKPD, nggak usah kirim LKPD-nya menggunakan WA ya. Karena nanti LKPD-nya bisa dilihat ke teman-teman. Waktunya tinggal 4 menit lagi ya. Ya, waktunya 4 menit lagi. Silakan harus sudah mulai dituliskan di LKPD-nya atau di Canva-nya. Kalau Canva-nya sudah selesai, silakan sudah mulai dikirim Canva-nya. Kalau sudah kirim Canva-nya, konfirmasi ke Bapak ya. Nanti Bapak download di WA-nya. Bagaimana? Selamat. Apa? Berapa? Merek TV. Bahas gak usah pakai merek kan itu mereknya di kalian. Boleh kita cari mereknya sendiri, ya. Jadi gak usah mereknya sudah ada. Misalkan Rian istilah gabungan dari ini, kayak jadi merek. Ya. Jadi jangan pakai merek yang sudah ada. Gimana ini? Janda? Sudah? Gimana dia pakainya atau di... Oh, di kan? Sudah? Kelompoknya Nurjilal sudah? Kanvanya sudah dikirim? Silakan sudah mulai mengirim tugasnya untuk yang menggunakan Canva. Kalau menggunakan LKPD, silakan LKPD-nya harus sudah selesai dilengkapi ya. Karena waktunya sebentar lagi selesai waktu diskusinya. Ya, kenapa Bayu? Oh, boleh sih.
jadi di Canva sudah dikirim? Sudah ya? Yang sudah kirim Canva baru satu kelompok ya. Yang lainnya belum. Yang menggunakan data PD juga silakan menggunakan data PD, tidak usah pakai Canva, gak apa-apa. Bapak cek terlebih dahulu ya ke tugas yang kalian kirim. Bentar ya, Bapak ngecek dulu tugas yang kalian kirim melalui WA ya. Baru satu kelompok ya yang kirim WA ya. Yang lainnya sudah kirim. Kelompok yang menggunakan Canva, yang lainnya sudah mengirim. Kelompok satu menggunakan Canva sudah kirim. Belum. Kelompok penghilang sudah kirim menggunakan Canva. Ya, sudah kirim. Silakan dikirim ya, karena waktunya 1 menit lagi. Silakan dikirim. Ini menggunakan data PD sudah selesai. Ayo segera diselesaikan ya, karena waktunya sudah hampir habis. Sudah selesai, ini sudah kirim. Ini sudah selesai. Kelompok ini sudah selesai? Belum. Ayo silakan. Kelompok 1 sudah selesai belum? Sudah. Tinggal dikirim ya. Ya, kelompoknya sudah dikirim. Data PD-nya menggunakan data PD atau Canva? Data PD ya. Sudah selesai diisi? Sudah.
Berarti tiga kelompok menggunakan Canva, tiga kelompok menggunakan LKPD ya. Iya. Sudah kirim. Ayo silakan lebih cepat mengerjakan tugasnya. Kalau sudah dikirim untuk yang menggunakan Canva dan untuk yang LKPD harus sudah selesai tulis LKPD-nya. Ya. Akan dipresentasikan. Sudah dikirim? Pakai LKPD saja. Ya. Tadi sudah selesai. Sudah selesai. Kelompok sudah selesai. Ya. Sudah dikirim. Kelompok ini sudah selesai. Sedikit lagi. Kelompok ini sudah selesai ya. Kelompok ini sudah selesai. Sedikit lagi. Ya, yang sudah selesai dan yang sudah siap presentasi, ada yang berani presentasi duluan? Silakan. Boleh, silakan. Kita nuraninya boleh di depan ya, di sini ya, biar terlihat oleh teman-temannya. Silakan. Yang ini ya, produknya yang ini ya. Ya, silakan boleh di depan. Boleh. Di sini. Di sini aja nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Harija. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan pembuatan sapu elektrik menggunakan metode saja. Pertama-tama, komponen untuk membuat sapu elektrik yaitu cutter, gunting, jarum bentul, sumpit, tali rapia, botol, kardus, dinamo, saklar, soket baterai, dan baterai 9 volt. Ditinjau dari proses penyambungannya menggunakan metode cascade, yaitu metode dengan langkah yang berurutan. Agar proses pembuatannya lebih jelas dan lebih mudah. Ditinjau dari sifat komponen menggunakan metode yang dapat ditukar-tukar karena bisa menggunakan barang atau merek lain. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1 ya, yang berani presentasi pertama ya, hebat ya. Terima kasih untuk kelompok 1. Nah, kelompok 1 ini produknya adalah apa? Sapu elektrik. Sudah disampaikan komponen yang dibutuhkannya apa saja untuk membuat sapu elektrik. Kemudian sudah dianalisis dari proses penyambungannya. Sapu elektrik ini menggunakan metode cascade. Berarti proses penyambungannya harus berurutan ya. Bisa dibongkar pasang atau tidak sih? Bisa dibongkar pasang. Nah, kalau menurut Bapak, proses penyambungan ini adalah menggunakan proses bongkar pasang. Ya, bisa mudah dibongkar dan pasang ya. Dan sapu elektrik itu kan kalau misalnya kotor kan itu harus
dibongkar lagi ya, kemudian udah mesti dipasangkan ya. Kalau misalkan di cascade itu harus berurutan. Kalau cascade itu harus berurutan gitu, dan kalau misalkan tidak berurutan itu akan amburadul atau misalkan tidak berfungsi alatnya gitu. Nah kalau misalkan ini sepertinya atau lebih tepatnya menggunakan metode bongkar pasang. Kemudian ditinjau dari sifat komponen, produk komponennya menggunakan metode dapat ditukar-tukar. Bisa ya, karena dari komponen-komponen yang tadi disampaikan, ini komponennya bisa diganti dengan merek yang lain atau memiliki spesifikasi yang sama secara nasional dan internasional. Baik, tepuk tangan kembali untuk kelompok 1 ya. Bagus. Ada lagi kelompok yang siap. Ayo. Kalau tidak nanti akan Bapak tunjuk kelompoknya dan siap ya. Dan yang sudah menyampaikan yang pertama tadi kampanye sudah disampaikan adalah kelompok 5 ya. Kelompok 5 siap, silakan langsung maju ke depan. Ya, Bayu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan pembuatan kipas dari kardus. Proses penyambungan komponen menggunakan metode cascade yang metode cascade yang berurutan. Sifat produk komponen menggunakan metode dapat tukar-tukar karena bisa dari merek lain. Ya, komponennya yang dibutuhkan apa saja? Komponen yang dibutuhkan adalah batu batai, lem, tembak, kardus, bekas, kabel, dinamo sama tangkar. Sekian dari saya dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 5 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya ya. Nah, kelompok 5 ini membuat apa tadi? Ini produknya kipas angin dari kardus atau dari bahan sederhana ya, dari bahan yang mudah didapat. Menurut kelompok 5, proses penyambungannya menggunakan cascade ya. Cascade ya, menggunakan cascade. Betul ya. Untuk kipas ini biasanya sudah jadi dan tidak. Ini biasanya menggunakan lem yang tembak dan susah untuk dibongkar pasang, berarti bukan bongkar pasang. Tidak menggunakan kekerasan berarti bukan keseimbangan, tapi cascade ya. Untuk sakitnya menggunakan dengan cara atau dengan langkah yang berurutan. Kemudian sifat komponennya menggunakan metode dapat ditukar-tukar ya. Jadi ketika komponennya rusak dapat ditukar dengan yang lain. Bisa kardus ya, kardus bisa kardus apa saja ya. Atau misalkan komponennya baterainya rusak bisa diganti, saklarnya rusak bisa diganti dengan cara lain ya. Tepuk tangan kembali untuk kelompok 5 yang sudah berhasil. Kelompok selanjutnya ada yang siap, ayo. Ini tuh. Kelompok kriminal, silakan. Ya, boleh. Menggunakan alat kamera ya.
Ya, produknya kipas angin panel surya. Komponennya panel surya, kedua saklar, ketiga dinamo, 4 balik, 5 kabel, 6 tiang. Dalam proses penyambungannya, menurut saya ini penyambungan metode cascade karena harus dipasang berputar. Oh, dipasang berputar. Dan metode improvisasi dari individual karena komponen yang belum dirakit harus dipasangkan oleh pasangan terlebih dahulu. Contohnya seperti dinamo harus dipasangkan dari bahan pasangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar untuk kelompok 3 ya. Ya, terima kasih kelompok 3 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Nah, tadi kelompok 3 menyampaikan hasil diskusinya. Ide produk yang dibuatnya adalah kipas angin panel surya. Nah, menurut kelompok 3 tadi kelompok 3 sudah menyampaikan komponen-komponen yang dibutuhkannya. Kemudian juga sudah menyampaikan menurut kelompok 3 dari proses penyambungan komponen menggunakan metode cascade ya. Betul ya? Jadi kalau misalkan seperti kipas, nah itu biasanya ada tahapan-tahapan tersendiri untuk pemasangannya. Ya, ada tahapan-tahapan tersendiri untuk pemasangannya dan biasanya secara berurutan pemasangannya. Kemudian ditinjau dari sifat komponennya itu apa? Individual ya tadi ya, individual. Jadi harus dipasangkan terlebih dahulu sebelum digabungkan dengan komponen yang lain. Si komponen ini harus dipasangkan dengan pasangannya sebelum digabungkan dengan yang lain. Seperti contohnya apa tadi ya? Dinamo dengan pasangannya itu harus dengan baling-balingnya harus digabungkan terlebih dahulu sebelum digabungkan dengan komponen yang lain. Ya. Kelompok Akbar, silakan maju ke depan. Siapa yang mau majunya? Ya. Ya Alia, Afia. Ya, silakan Afia. Coba perhatikan lagi ke depan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pianisti Perwakilan Kelompok 2. Produk yang dibuat adalah dasar api. Komponennya ada resistor, DC 540, dasar api 5 volt dan 5 mm, resistor 100 ohm, dioda, kabel fiktif, kabel negatif, baterai, konektor. Dalam proses penyambungan komponen tersebut menggunakan metode cascade. Metode cascade adalah metode peraturan antara komponen dengan mata urutan. Dalam sifat komponen tersebut, menggunakan metode ditinjau dari segi komponen yang dibutuhkan karena dilakukan antara karena bisa menggunakan bahan dan bahan cair. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2. Terima kasih Alfia ya sudah menyampaikan hasil diskusinya. Ya, kelompok 2 tadi sudah menyampaikan ide produknya itu adalah sensor api ya. Komponennya tadi sudah disampaikan. Proses penyambungan komponen menggunakan metode apa tadi? Cascade yang harus berurutan berarti ya proses penyambungannya. Kemudian sifat komponen yang dirakit menggunakan metode dapat diputar-putar. Komponen yang bisa berarti bisa diganti dengan komponen lain. Bisa ya. Tangan kembali untuk kelompok 2. Ya. Terima kasih ya.
Silakan. Lu bingung tadi itu. Ya, kalau perhatiannya ke depan ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakilkan presentasi kelompok 4. Produk yang saya tulis adalah misi komponen yang dibutuhkan untuk kelompok produk tersebut: playback, power sakit, tuner, intermediate, frekuensi, detektor, deteksi otomatis, penguat audio. Analisis produk tersebut. Dalam proses penyambungan komponen tersebut menggunakan metode cascade. Produk yang perakitannya secara berurutan. Dalam masukkan komponen tersebut menggunakan metode pada jelaskan. Sebelum perakitan pemilihan semula dari produk yang dibutuhkan untuk modifikasi produk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok menyampaikan hasil diskusinya. Produk atau ide produknya adalah televisi. Televisi sudah ada sebetulnya yang produknya, tapi televisi juga salah satu bagian dari produk teknik elektronika industri ya. Tolong simpan dulu kopinya ya. Ya, sudah. Ya. Kita tadi kelompok 6 menyampaikan bahwa proses penyambungan komponennya itu apa? Menggunakan metode cascade. Berarti memang kalau misalnya untuk elektronik kebanyakan menggunakan cascade ya, karena untuk proses penyambungan komponennya itu harus berurutan. Kalau tidak berurutan bisa ada kesalahan ya, dalam proses penyambungan komponennya, dalam perakitan. Menggunakan cascade, kemudian sifat komponennya pemilihan. Biasanya kalau televisi beberapa komponen ada yang menggunakan pemilihan, ada juga yang dapat ditukar-tukar ya. Terima kasih untuk kelompok 6. Kita ke kelompok 6. Terakhir kelompok 4, silakan kelompok 4. Siapa nih? Silakan kelompok 4. Latihannya ke depan kembali ya. Silakan kelompok 4. Makan waktunya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila. Rumah kipas. Komponen produk saja ya. Untuk membuat produk tersebut. Karbohidrat tersebut dari susu dan Escape. Ya, ya, sudah selesai. Ya, terima kasih untuk kelompok 4. Kelompok 4 tadi menyampaikan hasil diskusinya. Ide produknya adalah rumah kipas. Berarti ya, hiasan rumah kipas itu ya. Hiasan rumah kipas. Komponennya sudah disampaikan. Proses penyambungannya menggunakan metode perakitan apa? Cascade. Kemudian sifat komponennya apa? Ya, dapat ditukar-tukar. Ya, sifat komponennya dapat ditukar-tukar. Terima kasih untuk kelompok 4. Baik ya, semua kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya. Ada beberapa kelompok yang masih kebingungan
untuk menganalisis metode perakitan apa dalam proses penyambungan komponen dan sifat komponen ini menggunakan metode apa. Ya, masih ada beberapa kelompok yang masih kebingungan atau belum paham. Bapak menyediakan waktu di luar jam pelajaran kalau misalkan kalian masih perlu pemahaman terkait dengan pembelajaran hari ini ya. Kemudian untuk mengetahui kalian sudah paham atau belum dengan materi yang disampaikan hari ini, silakan buka handphonenya masing-masing kelompok ya. Satu handphone saja masing-masing kelompok. Ada soal yang dikerjakan oleh masing-masing kelompok di aplikasi Kahoot ya. Boleh silakan disiapkan satu handphone satu kelompok. Satu handphone satu kelompok ya. Sebentar ya, Bapak siapkan terlebih dahulu ya. Sudah siap handphonenya? Sudah siap ya? Go. Ya, oke, sudah ada ya? Nah, oke, silakan. Sudah siap ya? Nah, masuk ke aplikasi www.kahoot.id ya. Nah, www.kahoot.id. Atau bisa di-scan dulu. Nah, game-nya sudah ada di depan. 1327288. Nanti ditulis namanya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6 ya. Silakan. Kelompok 5 sudah masuk. Ayo kelompok yang lainnya segera masuk. Segera masuk kelompok yang lainnya. Kelompok 6 sudah masuk. Kelompok 4 belum masuk. Kelompok 1 belum masuk. Kelompok 4 sudah masuk, kelompok 1 belum. Kelompok 3 belum masuk.
kelompok 6, 5 sudah, 4 sudah, 3, 2, 1 belum, 1 sudah, 2 sama 3 belum masuk. Oh, nah. Tapi yang ini yang lumayan. 2 ya. Sudah masuk. Kelompok 2. Ya. Silakan. Kelompok 1 sudah ya. Kelompok berapa ini? Kelompok 2 berarti itu kelompok 3 ya. Berarti ya. Silakan kelompok 2 dan 3 sudah masuk belum? Belum Pak, oke, handphone dan kelompoknya bagus. Ayo, ayo cepetan sila. Sudah masuk? Itu udah masuk belum? Sila, kelompok 3 ya. Kelompok 3 ya. Sudah bisa belum? Belum bisa, tidak apa-apa ya. Ini simak saja ya. Bisa. Oke. Semua terlihat materinya? Lihat ya. Baik. Kita mulai. Kita mulai. Semua sudah masuk ya. Kuis perakitan produk. Ya. Suatu proses penyusunan atau penyatuan beberapa bagian komponen menjadi suatu alat atau mesin memiliki fungsi tertentu disebut tidak usah disebutkan, tulis di kabutnya ya, di handphonenya ya. Ini kalau cepat jawabnya lebih bagus ya. Ya, lima-limanya benar, temukan. Ya, kelompok 2 tercepat. Selanjutnya, berikut ini adalah metode perakitan ditinjau dari proses penyambungan komponen kecuali. Proses penyambungan komponen kecuali. Ya, dua kelompok menjawab benar, yang lainnya salah ya. Kita lihat posisinya, kelompok 1 menjadi. Kemudian kita masuk ke nomor 3, soal nomor 3.
Perakitan yang sebagian besar prosesnya dikerjakan secara konvensional atau menggunakan tenaga manusia. Ya, perakitan manual ini belum disampaikan jenis perakitan ya, tapi enam-enamnya bagus gitu. Nah, kalau menggunakan tenaga manusia itu manual. Pertanyaan nomor 4. Yang dimaksud dengan presiden adalah ya, 5 kelompok menjawab betul, 1 kelompok menjawab salah. Pertanyaan kelima. Nanti terakhir kita lihat ya kelompok terbaik ya. Metode perakitan ditinjau dari sifat komponennya, yaitu dalam pekerjaannya tidak dapat dipisahkan dengan pasangannya. Tidak, jangan mengecoh jawaban dari kelompok lain ya. Ya, individual, betul. Pertanyaan ke-6. Keuntungan penggunaan sistem perakitan manual adalah ini belum disampaikan tapi silakan dikerjakan. Tiga kelompok menjawab betul. Adanya spesifikasi terhadap. Nah, pertanyaan ke-7. Proses perakitan yang dapat dibedakan menjadi dua bila ditinjau dari segi jenis produknya, yaitu silakan dijawab saja. Untuk tunggal dan sini tapi ini belum disampaikan. Apa? Nomor 8. Proses penyambungan komponen pada metode keseimbangan menggunakan tidak boleh mengecoh jawaban kelompok lain. Ya, betul semuanya ya, spot welding. Pertanyaan ke-9. Metode perakitan yang semua komponennya dibuat secara massal dan menurut standar tersendiri adalah jadi punya standar tersendiri, spesifikasi tersendiri. Ya, dua kelompok yang betul ya pilihannya. Ya, pertanyaan terakhir. Pada metode perakitan individual, proses pemasangan komponen dilakukan secara ya, menjawab betul. Kita lihat posisi 3 besar. Yang ketiga adalah kelompok 5. Yang siapa sudah kelompok 5 kanan? Kelompok 5. Kelompok 6 di posisi ke-2. Selamat untuk kelompok 6. Dari posisi pertamanya dipegang oleh kelompok 1. Ya, alhamdulillah Yesus sudah selamat ya kelompok-kelompok yang sudah berhasil menduduki podium ya untuk kuis kabut pertemuan hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Bapak pengen ada komentar atau umpan balik atau komentar positif dari siswa selama pembelajaran hari ini. Pembelajaran ini bagaimana? Coba diajukan tangannya. Boleh silakan dirikan. Ya silakan. Berdiri.
Ya, terima kasih kepada sudah? Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Intan dan Hanifah. Untuk minggu depan kalian tadi kan sudah mendiskusikan ide produk, kemudian sudah menyampaikan komponen yang dibutuhkan. Nah, minggu depan kalian siapkan komponen-komponen yang tadi dibutuhkan ya untuk kita praktekkan merakit sebuah produk. Untuk yang televisi, kalau misalkan komponennya susah didapat, boleh diganti dengan produk yang lain, tidak apa-apa ya. Tapi nanti dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Bapak. Produk apa yang akan dibuatnya. Untuk kelompok lain juga, kalau misalnya komponen susah dibuat atau susah dicari, susah didapat, boleh silakan konsultasikan ide produknya diganti atau tidak ya. Ada pertanyaan untuk hari ini? Untuk materi hari ini ada pertanyaan? Tidak ada. Sudah paham semuanya? Sudah. Baik. Untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas attention-nya. Mohon maaf apabila ada kata-kata Bapak yang kurang baik disampaikan pada pembelajaran hari ini ya. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kalian yang akan datang. Tetap semangat. Ya. Bapak pengen semangatnya. Semangat pagi. Luar biasa. Luar biasa ya, walaupun kita sudah selesai melaksanakan pembelajaran, tapi semangat paginya masih luar biasa. Baik, mari kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama untuk menutup pertemuan hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih ya anak-anakku ya. Nanti waktunya dirapikan kembali. Untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.